Oke guys, balik lagi bersama saya di Asian Survivor. Dan kali ini saya senang banget karena penantian selama 3 bulan lebih akhirnya bisa terbalas gitu ya. Jadi kita sudah mulai panen jagung kita. Ini adalah jagung yang kita panen. Dan masih banyak, ini baru sedikit yang kita panen tadi. Seperti apa proses pemanennya? Ya seperti ini guys. Buahnya ya bervariasi sih, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi tidak terlalu mengecewakan lah. Ini lumayan besar, bisa dipanen dan tentunya punya nilai jual juga gitu ya. Kita bersyukur juga punya teman-teman yang baik ya. Jadi mereka aja yang beli gitu. Kita tidak perlu jual ke pasar. Jagung-jagung ini bahkan habis sebelum kita panen. Artinya sudah dipesan semua ya. Jadi gini guys, karena kita tidak terlalu intens memberikan pupuk, tidak terlalu intens memberikan racun kimia, jadi buat pemesan nantinya pasti akan dapat jackpot seperti ulat. Tapi itu tidak, kalau menurut sebagian pakar itu tidak masalah. Itu artinya bahwa tanaman kita nih masih aman dari bahan kimia gitu ya. Oke, kalau biasanya orang-orang menyemprot sampai 4 kali, kita cuma semprot 1 kali, itu pun ketika dia masih kecil, sehingga akibatnya memang masih terserang ulat, tapi tidak dengan intensitas yang cukup tinggi gitu ya. Oke, seperti ini kayaknya parah nih ulatnya dalam nih. Kita akan cek dulu seperti apa ulatnya di dalam ini. Kita akan buka guys, untuk melihat seperti apa ulatnya di dalam. Nah, kita buka. Ini kayaknya parah nih ulatnya nih. Wah, enggak juga sih. Bagus nih. Bagus sih. Di dalamnya aja, di luarnya aja yang dihajar sama ulat. Tapi ternyata bagus aja di dalamnya nih. Lumayan lah. Untuk kelas pemula seperti saya. Iya, memuji diri sendiri, tidak apa-apa ya. Baik guys, jadi yang kecil-kecilnya juga ini kita kumpulkan, kita donasikan gitu ya. Oke guys. Jadi itu dia jagung kita. Memang nggak semuanya panen karena kita tanamnya bertahap ya. Kemarin kebetulan kita masih menggunakan cara konvensional gitu ya. Jadi kita menugal biasa seperti mau menggunakan kayu. Dan saat itu kita cuma 2 orang aja yang ngerjain. Hasilnya belum terlalu maksimal, kita juga nggak membuat garis-garis yang baik, sehingga kita masih belum maksimal dalam pemupukan. Uniknya ini cuma dipupuk sekali guys. Yang harusnya biasanya menggunakan pupuknya sampai 3 kali, ini kita pupuknya cuma sekali gitu ya. Jadi konsekuensinya memang banyak juga yang buahnya tidak terlalu besar, seperti sebelah sana yang jelas-jelas kekurangan kandungan unsur hara karena kita tidak bantu dengan pupuk. Tapi tidak masalah ya, ini adalah hasil panen kita juga. Banyak yang kecil-kecil juga guys, seperti ini nih, bisa dilihat di sini. Seperti ini, ada yang kecil seperti ini. Tapi jangan salah, ini walaupun kecil ini tetap berisi guys, tetap bagus isinya. Nah, rata-rata tuh seperti ini, ukurannya kecil tapi tetap padat guys. Jadi ya mungkin ini adalah profesi kita. Oh iya, kita juga menunjukin juga ada hama di sini. Ini bukan hama monyet ya guys, karena monyet sudah kita kalahkan ya. Ya, ini tupai guys. Jadi tupai mulai tahu sumber makanan di sini ya. Kalau udah terbuka sedikit, kalau masih tertutup full biasanya tupai ndak nyerang sih. Tapi kalau gini biasanya tupai nih. Coba kita buka ya. Seperti apa tupai memakan jagung kita. Ini padahal kualitasnya bagus jagungnya, tapi dimakan tupai. Tuh, dimakan tupai nih guys. Masih ada sih beberapa yang aman. Oke guys, kita masih akan terus mengamati. Di sebelah sana itu kurang subur memang. Dan tentunya ini semakin memotivasi kita untuk menanam guys. Kalau dari jalan tadi memang subur sekali kelihatan, tapi coba lihat di sini sepertinya tanaman kita kurang unsur hara ya.
Kalau saya baca dari buku panduan dengan warna daun seperti itu, katanya sih kurang fosfor ya, kurang fosfor yang ada dalam NPK biasanya, pupuk NPK. Terus kita juga ada tanam singkong di sini guys, singkong, ada banyak singkong di sini. Nah ini dia kebun kita guys, kebun kecil. Oh ya, kita juga perlu ngasih info nih terkait bibit kita. Jadi karena selama ini masih diproses ditebang gitu ya, ini juga kita siapkan. Sini ada bibit sawi, nanti kita tanam sawi juga. Sedang bertunas nih guys. Nah, masih bener-bener newbie sih. Terus juga di sini ada bibit cabe. Lalu kemudian di sini ada bibit cabe juga. Kalau ini jenis cabe apa ya? Si gantung ya. Jadi buahnya itu menggantung. Terus kalau ini cabe apa ya kemarin? Oh ya, cabe Dewata 43 F1, guys. Atau biasa disebut juga cabe jenis Dewata F1 gitu ya, F1. Terus juga kita siapkan juga di sini ada apa ini? Sini ada cabe. Jadi kemarin pada saat penyemaian kita tutup begini aja di bawah menggunakan daun-daun lebar yang kita ambil dari hutan-hutan di sana. Nah, di hutan-hutan di sana. Nah, kalau ini kita udah siapin seperti ini. Nanti kita angkat daunnya, kita pasang atap di atasnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini, guys. Nah, jadi atapnya kita angkat ke atas. Jadi lebih mudah lagi nih. Mungkin ada yang bertanya apa saja nih bahan-bahannya nih sebagai pupuk dasar untuk media tanah pembibitan. Kalau dari saya sih ya, mungkin semua punya cara masing-masing. Tapi kalau dari saya menggunakan tai ayam, kotoran ayam sebagai pupuk dasar. Lalu saya tebar benihnya, lalu kemudian saya tutupi menggunakan abu yang sudah dingin ya. Sudah terkena hujan beberapa kali. Kita juga ada tanam cabai di sini sebagai percobaan. Nah, ini ada cabai kita tanam di sini. Tuh, cabainya sudah mulai tumbuh. Mungkin ada yang bertanya, kok cabainya dipotong seperti ini, guys? Nah, kenapa dipotong begini cabainya? Cabainya kok dipotong seperti ini? Nah, bisa dilihat di sini. Hasilnya kalau sudah dipotong, hasilnya akan timbul batang yang banyak keluar dari seperti ini. Nah, seperti ini. Jadinya kita bisa berpotensi mendapatkan banyak buah gitu. Masih berantakan banget ini, berantakan sekali, tidak apa-apa. Kita masih panen jagung, guys. Oke, ini jagung kita. Panen jagung. Di sana masih istirahat, siap-siap untuk pulang. Besok mereka cuti. Mereka istirahat dulu dan kemudian lanjut bekerja lagi di sebagian lahan yang mereka nanti akan rintis.